harapan. Ada yang tapi bukan harapan Bung Heru. Apa itu Bung Heru? Ya ada beberapa lah, tapi memang ini baru berjalan belum 1 bulan sih, baru beberapa minggu. Tapi ya lumayan lah. Seenggaknya ATM nggak bobol gitu loh. Tapi ini berarti lo jadi jualan Bombay bukan karena viral kan? Grounded-nya tuh mereka pakai surat, apa cuma WhatsApp, apa telepon, atau gimana? Ya, tapi by WhatsApp, dikasih WhatsApp. surat juga, tapi by WhatsApp gitu. Waktu itu sempat disuruh bareng-bareng sama-sama ke KPI kan waktu itu. Cuma awalnya sih gini, jadi memang banyak yang WhatsApp gitu, Ram sabar ya, mungkin lo saat ini lagi down, lagi apa. Gue bilang sama mereka gini, ya mungkin ini sedikit ngefek, tapi kalau bikin gue down sih enggak gitu loh. Karena menurut gue, ya gue udah cukup sering lah dapat masalah yang lebih besar dari ini. Lo awalnya shock dari sih. sisi Sekarang dari bukan sisi dinikmati sih, jadi ya, sekarang ya udah mulai biasa aja. Dari sisi viral maksud gua, membuat lo kecanduan nggak? Gue next harus viral lagi nih, tapi dalam situasi yang berbeda nih untuk karir lo ya. Hai Jebreters, masih dalam Jebret Talks. Tentu saja ini ngobrol-ngobrol sambil berdonasi untuk kalian semua dari rumah. Kita juga dari rumah, tapingnya dan syutingnya di kitabisa.com, ada di deskripsi Jebret Media TV YouTube, dan juga ada di akun Instagramnya Jebret Media dan Robert Valen. Kali ini kita di Sportcaster Series lagi. Ada teman saya nih yang kemarin rame banget diberitain. Karena apa? Kita ngobrol-ngobrol aja langsung dengan Rama Sugianto. Halo Ram. Halo Bang Valen. Gimana kabar, Ram? Wah, alhamdulillah, sangat sehat. Kelihatan ya, dari rambut belum dipotong sama kayak gua, kumis makin tebal. Sama, makin tebal benar. Kelihatannya juga baju makin ketat ya. Yoi. Gimana lagi pandemi begini, gimana bro? Lo di rumah terus atau tetap lo orang yang harus dengan keterpaksaan tetap beraktivitas di luar dengan segala pekerjaan lo yang mana nih? Kalau siaran sih emang udah hampir semuanya ya habis ya. Gue rasa sih memang bukan gue doang sih Bang Valen, hampir semualah yang siaran di TV gitu 80-90% tuh udah pasti mati lah, industri entertain, mau off air, mau on air. Sekarang sih ya karena kepepet sih, semenjak corona juga punya usaha baru lah gitu. Kebetulan memang ketemu ada importir besar, ngambil dari situ, terus jadi supplier bawang ke pedagang-pedagang, ke ada restoran, ada kafe. Ya ada beberapa lah, tapi memang ini baru berjalan belum 1 bulan sih, baru beberapa minggu, tapi ya lumayan lah. Seenggaknya ATM nggak bobol gitu loh. Tapi ini berarti lo jadi jualan Bombay bukan karena viral kan? Karena corona. Oh enggak. Enggak, karena kan setelah viral corona gitu loh. Jadi ya kalian kena sama-sama lah sanksinya. Berarti malah blessing in disguise lo ya. Bukan lo doang ternyata yang kena ban ya. Semua presenter olahraga kena ban nih gara-gara ini nih. Asik. Ya, waktu itu sebenarnya memang di ban lah istilahnya, di grounded seminggu. Ternyata setelah di grounded seminggu, dan itu bukan hanya di TV yang bersangkutan, ada di TV di Kebon Jeruk, di MNC juga di grounded seminggu karena mereka nggak mau kena imbasnya lah. Ya udahlah, akhirnya ternyata malah kena corona, ya udah bola malah habis sama sekali gitu loh. Padahal setelah 1 minggu itu udah ada jadwal lagi sebenarnya gitu. Grounded-nya tuh mereka pakai surat, apa cuma WhatsApp, apa telepon, atau gimana? Tapi by WhatsApp, dikasih surat juga, tapi by WhatsApp gitu. Waktu itu sempat disuruh bareng-bareng sama-sama ke KPI kan waktu itu. Cuma pas waktunya memang lagi nggak bisa, bisanya setelah jam makan siang. Ternyata ya udah clear kok semuanya gitu. Baik, Jebreters, ini karena udah clear, maka gue juga sekarang diterima untuk bisa wawancara dengan Rama. Jadi kalau kalian dulu sempat ketinggalan berita, Rama ini yang sempat ramai karena mengetengahkan suara atau kata-kata seperti komen-komen yang ada di Maria Vania ya, di dalam tayangan sepak bola. Nah, mumpung udah clear semuanya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol, ini dia Mas Sugiantonya ya. Mas Erwin, apa kabar tuh partner siaran lu waktu itu? Lu kontak nggak? Nah, yang lucu nih Mas Erwin ya, jadi pas kejadian itu, Instagramnya langsung hilang kan dia. Jadi Instagramnya emang langsung dihapus kayaknya ya. Oh enggak, gue mah di private. Oh, nggak dihapus lah. Ya, maksudnya ya gue di private, cuma nggak dihapus. Kalau Mas Erwin itu dihapus, tapi dia sempat WhatsApp sih.
Ya gue bilang aja, ya udahlah Mas Erwin, mudah-mudahan nggak, maksudnya ya gue aja lah yang kena imbasnya, mudah-mudahan Mas Erwin enggak, gue bilang gitu. Terus abis itu sampai sekarang belum kontak lagi? Belum sih, belum kontak, orang nggak ada siaran lagi. Oh, berarti pertemanan lu cuma di sebatas siaran ya, jahat banget lu. Enggak juga sih. Biasanya kan suka kadang main futsal juga, cuma kan ya sekarang futsal nggak bisa, siaran nggak bisa, ya udah mikirin gimana bisa bertahan aja, gimana ATM nggak bobol selama corona, ya itu aja dipikirin kan sekarang. Gitu. Karir lo dimulai dari berapa tahun yang lalu, Ram? Dan apa langsung sportcaster kalau di dunia broadcasting dan entertainment atau apa lu mengawalinya di tahun berapa? Kalau presenter sih tahun 2008 atau 2009 deh, gue lupa. Jadi waktu itu ceritanya pas di kampus, gue bingung nih, pengen bayar kuliah tapi nggak punya duit gitu loh. Karena memang kan setelah pas SMA gue udah nggak tergantung sama orang kampus tua. Kampus lu di mana? Jadi di YAI, UPI YAI. Iya. Nah, di YAI akhirnya pas begitu gue pengen ngajuin cuti karena memang udah nggak punya duit buat bayar kuliah, di situ ada kayak spanduk gede gitu, lomba presenter antar mahasiswa. Jadi ya ada UI, dari UKI, dari YAI, hadiahnya beasiswa gitu loh. Itu pas semester 4 deh kalau nggak salah gue ikutan gituan. Ya udah akhirnya pas begitu gue ikutan juara 1, malah akhirnya gratis di 2 tahun ke belakang dapat beasiswa gitu. Dan kalau itu sebelumnya ada pengalaman siaran radio. Oh, udah siaran radio. Penyiaran radio memang. Jadi memang pas tahun 2008-2009 tuh pas ikutan ikut lomba presenter itu memang karena kan awalnya memang nggak punya uang buat bayar kuliah gitu loh. Dan pas gue lihat hadiahnya juga bukan hanya beasiswa tapi juga kontrak. Waktu itu kontraknya di JAK TV. Oke. Dapat kontrak ya gitulah. Akhirnya ya udah awalnya langsung kecemplung di situ sih, di JAK TV sih awalnya. Itu berarti lu masuk JAK TV di 2009. Ya, 2009 betul. Lombanya kalau nggak salah 2008. Tapi lu masuk as apa? News atau sports? Enggak. Kalau tengah malam tuh kayak host quiz gitu-gitu sih. Oke. Host quiz terus kayak sama cewek dong. Ya, bagi-bagi hadiah. Ya ada cowok ada cewek, jadi bertiga gitu deh. Bertiga Bang Valen. Ada juga kayak jalan-jalan Jakarta waktu itu di JAK TV, terus ada juga acara talk show. Gitu sih. Jadi memang kontraknya tuh waktu itu hadiahnya kalau nggak salah ya 60 episode deh. Juara 1 tuh dapat kontrak 60 episode, ya tapi nominalnya nggak gede. Terus ya lumayan dong. Ya lumayan, upgrade lah. Iya kan, upgrade gitu dong. Nah, terus akhirnya masuk ke dunia olahraga di tahun berapa? Masih baru, jauh banget lah kalau sama teman-teman semua. Saya masih baru di sebelum Euro 2016. Ya lumayan, udah 5 tahun dong. 4 tahunan lah. Kan ini 2020. Kata lu sebelumnya, maksudnya sebelum di tahun yang sama. Ya, kan si Euro itu kan bulan Juni-Juli ya. Gitu. Jadi memang di awal tahun 2016, itu awalnya waktu itu casting di MNC Sport. Karena memang kan gue dari dulu sebenarnya nggak punya manajemen, gue nggak punya ruang lingkup yang untuk mendukung gue untuk tahu dunia entertain gitu loh. Ya ruang lingkup gue nggak ngerti lah, gue nggak tahu ada kayak casting sana, casting sini, gue nggak tahu gitu loh. Terus akhirnya ada temen gue ngajakin waktu itu, Ocha. Ya. Ocha mana? Buat Rosalin. Oh, Ocha. Iya, Ocha. Ocha Senoparty. Iya benar. Ocha TikTok sekarang deh. Ocha TikTok. Nah, itu dia ngajakin barengan gitu, casting itu sebenarnya buat magazine, program acara Planet Football kalau nggak salah, itu di MNC Sport. Gitu. Jadi pas selesai gua casting, orang yang casting gue itu nanyain, lo suka bola nggak? Gue bilang, gue suka. Gue bilang, suka bola. Kalau tenis ngerti? Tenis ya ngerti juga sih. Gue bilang gitu aja. Ya udah akhirnya dia nanya, lo bola sukanya klub apaan? Ini, gue bilang. Oh ya, akhirnya dia nanya lah seputar klub yang gue bilang gue suka gitu. Dan akhirnya terus ditawarin langsung buat siaran, nggak pakai casting? Jadi awalnya casting dulu tuh, casting yang magazine. Habis magazine selesai, nah dia baru nanyain, lu suka bola nggak? Suka, kata dia gitu. Ya udah, lu suka klubnya apa? AC Milan, gue bilang gitu. Akhirnya dia nanya siapa pelatihnya, siapa strikernya, siapa ini. Udahlah, gue bisa jawab gitu loh. Terus akhirnya nggak langsung besok ke siaran, jadi beberapa 2-3 minggu kemudian mereka baru calling. Mereka calling, suruh tes kamera.
dibawain lah komentator contohnya si Bung Haris Pardede, inget banget, sama Harpa waktu itu. Iya. Jadi tes kamera kayaknya mungkin buat ditunjukin kali, mau ditunjukin ke Mas Yoyon atau ke siapa gue nggak ngerti lah, pokoknya bos-bos gitu loh. Dites, ya udah gue ngobrol-ngobrol sama Harpa, ya udah akhirnya nggak lama dikasih jadwal. Gitu. Itu berarti prosesnya 2016. Nah, 2010 sampai 2016 lo pindah-pindah dari Jak TV apa di Jak TV terus? Nggak, ada Jak TV, terus ya nggak ini sih, maksudnya memang itu stagnan banget karena memang ya, tapi maksudnya ya kayak tadi Bang Valen bilang, beda-beda sih, tetap paling presenting, MC, tapi memang banyak kan Jak TV sih, dan banyak kan masih kayak TV-TV lokal kayak gitu-gitulah. Jadi setelah lo masuk MNC Sport terus? Ya, masuk MNC Sport, terus kurang lebih 2 tahun, ya lama-lama, kalau kayak di MNC Sport kan lama-lama terus diajakin ke iNews, terus lama-lama diajakin mulai gabung ke MNC TV, terus akhirnya ya mulai ke luar, ke grupnya MTech, ke O Channel, terus ya gitulah Bang Valen. Berarti lo juga udah mulai bersosialisasi di orang-orang TV ya? Nah itu berarti nggak ada eksklusivitas tuh, lo bisa di MNC sama bisa di MTech? Nggak ada sih, kebetulan nggak ada. Dulu sih awalnya sempat mau dibikin gitu, bahkan sempat ditawarin masuk manajemennya yang Kebon Jeruk tuh. Cuma ya nggak tau lah, nggak jadi, di tengah jalan juga nggak jadi, ya udah akhirnya bisa kemana-mana sih. Di MNC TV bisa, di iNews bisa, di mana-mana juga bisa sih. Akhirnya perubahan mulai terjadi dan kantong mulai menebal, ATM mulai juga gemuk. Tahun berapa dan di TV mana tuh? Sebenarnya dari mulai di TV sih udah mulai, kalau gue ya, itu karena mungkin basicnya karena apa ya, dulu siaran radio kan juga nggak gede gitu, begitu gue masuk TV ya gue agak kaget gitu loh, itu gede banget menurut gue waktu itu gitu loh, wah lumayan banget nih, maksudnya gue jadi bisa beli mobil, waktu itu masih nyicil lah Baleno, gue ambil Baleno waktu itu pertama kali mobil, terus 2014 gue juga akhirnya bisa punya rumah, terus banyak hal gitu loh, tapi memang 2 tahun belakangan sih gue ngerasa bahwa oh ternyata tuh budget segitu tuh kecil banget gitu loh. 2 tahun belakangan baru gue ngerti gitu loh. Oh segini baru lumayan gitu loh Bang Valen. Jadi sekarang udah mulai lumayan tuh ya tahun-tahun 2 tahun ini ya? Ya lumayan lah, lumayan. Ya Bang Valen juga tahu lah. Bang Valen kan juga awalnya di MNC Sport, ngerti lah budgetnya apalagi kalau buat yang baru perdana kan. Gue dulu awalnya gope. Oh, gue 7,5 mendingan berarti. Gedean lu. Karena 2016. Lah 2005 GoPay kan bisa beli Honda Vario kali. GoPay gila. Kak. Berarti udah mulai oke lah. Dan lu udah berkeluarga belum sih? Udah. Gue udah punya anak 2, istri 1. Jadi dari bola juga tuh ya? Kenapa? Enggak. Dari bola juga. Justru ya? Enggak juga sih. Jadi nggak, dulu maksud gue rezekinya dari bola dong. Lu bisa biaya persalinan, bisa ngawinin anak orang. Ya, iyalah. Tapi pacaran sama istri sih udah lama sih. Dari sebelum malah nggak punya apa-apaan malah. Ya makanya udah mulai dari nol ya. Iya. Nah terus gimana gitu. Tuh? Lo emang kan gue udah bahas juga tuh di YouTube gue ya. Di situ kan gue bilang bahwa kenapa seorang host di TV yang ini dibawainnya begini, di TV yang sana bawainnya begini, karena basically kan pasti kita udah tahu di sini boleh lebih bercanda, di sini nggak boleh kan gitu kan. Lo gimana di sana begitu juga kan? Ya iyalah, mungkin banyak orang yang nggak paham gitu loh. Banyak yang pengen, wah kayaknya seruan komentator zaman dulu nih, seruan komentator di luar nih lebih berwibawa, lebih apa. Tapi ya memang gimana ya, TV itu akan sesuaikan marketnya gitu loh. Itu kenapa banyak TV yang juga merequest, ada hal-hal yang di-request gitu. Kayak misalnya ketika gue masuk ada grup yang satu gitu, nggak boleh ada istilah-istilah sepak bola yang terlalu rumit gitu loh. Lu udah bawa santai, bawa apa ya kayak gitu-gitulah. Ya karena memang pasarnya kayak gitu loh. Bukannya kita nggak ngerti bola, bukannya kita pengennya alay atau pengennya apa gitu. Memang karena marketnya kayak gitu. Nah, ketika pertandingan bola itu berlangsung yang jadi viral ya. Oh iya, Persita dan PSM. Gue sebenarnya kalau dari sisi public speaker, gue udah bilang, lu tuh pinter, karena lu cepet untuk bisa melihat yang ada di gambar dengan
verbal yang lo keluarkan. Nah, cuman kan problemnya tinggal di masalah kontennya tuh apa yang lo keluarin, terus diaminin sama si Erwin, terus ada yang upload dan ngeramein kan gitu kan. Nah, ketika lo sudah katakan itu sebelum jadi rame, pihak TV pun sebenarnya nggak ngeh atau bagi mereka ya udahlah gitu. Nggak, karena itu kan sebenarnya begitu viralnya pertandingannya bukan di saat pas hari itu gitu loh. Jadi pas viralnya itu kalau nggak salah pas banget di hari wanita, padahal pertandingan itu udah beberapa hari sebelumnya gitu loh. Makanya pihak TV juga nggak ada, setelah siaran juga kita masih kayak ngomong-ngomong biasa, nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Cuma ya pas viral terus dipas-pasin dengan mungkin ngepas juga dengan wanita supaya ya momentumnya pas lah gitu loh. Ya udahlah, kena apesnya gitu. Sebelumnya lu pernah bercanda atau kata-kata begitu juga nggak? Karena kan lu sama gua, gambarnya kan kadang-kadang memang kita dikasih penonton cewek yang ada di stadion, ya kan gitu kan? Atau mungkin pasangan yang nonton ke stadion kan itu minta kita isi juga dengan komentarin, komentar betul. kita kan. Nah, sebelumnya benar. lu pernah lakukan itu juga tapi nggak ada yang mengupload jadi viral atau pernah? Gimana, Ram? Pernah Bang Valen. Jadi memang itu bukan pertama kalinya gue bercanda gitu loh. Karena memang basicnya gue itu orangnya suka bercanda sih. Jadi mungkin kalau yang pernah kenal gitu, gue memang orangnya suka bercanda, suka nyeletuk. Dan itu nggak pernah jadi ada masalah gitu loh. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada apa namanya, nggak pernah sampai viral gitu. Makanya kemarin, sampai viral gitu. Sempet awalnya sih kaget gitu loh. Tapi ya udah kita terima aja. Tapi pada saat akhirnya jadi rame, lo melawan sebenarnya atau lo beneran minta maaf atau karena lo terpaksa lo minta maaf atau apa sebenarnya sejujurnya dari diri lo di luar dari akhirnya lo sudah mengajukan permohonan maaf ke semua termasuk ke penontonnya yang waktu itu dikomentarin ya? Ya, ladies. Persita. Ya, ladies Soton. Ya, jadi memang apa ya, begitu viral sebenarnya gue sempat kaget gitu loh. Sampai viral nih gitu loh. Terus tiba-tiba Instagram gue banyak yang nge-DM, terus banyak yang mention gitu ya. Udah, itu memang apa ya, inisiatif gue sih karena gue pikir setelah gue ngobrol, istri gue juga negor. Kata istri gue, wah nggak boleh nih kalau kayak gini, kata istri gue gitu. Karena istri gue kan agak lebih ngerti lah gitu loh. Ya udah, akhirnya gue ambil inisiatif. Memang gue udah DM duluan. Dan nggak lama berikutnya orang dari MTech juga nge-WhatsApp gua gitu loh. Udah lu bikin permintaan maaf deh kata dia. Tadi sebenarnya gue pengen permintaan maafnya langsung gitu loh. Tapi ya udah karena orang MTech minta, gue bikin permintaan sendiri dulu deh karena memang kan harus disesuaikan tuh orang Persitanya juga kan pada kerja. Jadi mereka bisanya hari berikutnya malam gitu loh. Ya udah akhirnya gue bikin dulu permintaan maaf sampai akhirnya ya udah besoknya gue juga temuin mereka gitu loh. Pas lo nemuin mereka, adakah kesulitan buat lo minta maaf? Mereka malah datang ketawa-ketawa gitu loh. Malah para pendukungnya malah kaget, gila lu Bang, gue sampai dikenalin, yang cewek nih ya, yang mereka kan kesorot nih, kesorot. Yang cewek tuh malah bilang gini, gila Bang, gue sampai dikenalin tetangga, kata dia. Lu ada tuh, gue liat di Instagram, muka lu kata. Gitu, mereka malah ketawa-tawa gitu. Tapi gue tetap, maksudnya, ya udah gue minta maaf gitu loh, terlepas dari elunya marah atau enggak, elunya sakit hati atau enggak gitu loh. Gue mau minta maaf, benar-benar minta maaf sama lu karena apa yang gue lakuin juga itu di luar dari kontrol diri gue gitu loh. Ya itu yang harus kita garis bawain ya Jebreters. Rama bilang tadi bahwa itu di luar dari kontrol dirinya dan dampaknya ternyata begitu ya. Walaupun dengan yang dikomentarin sih nggak ada problem, tapi kan ternyata yang lebih rame nih orang lain yang menilai bahwa kata-kata lo itu nggak pantas dikeluarkan di tayangan televisi, khususnya ketika Mas Erwin mengamini untuk mengatakan cewek itu gitu kan. Karena Erwin tipenya serius kan gitu kan. Benar. Ini Jebreters juga teman gua, sahabat gua juga, jadi gua sangat tahu dia orangnya sangat serius dan gua tahu nggak akan ada niatan dari dia dan seperti dan Rama juga untuk menjadi sengaja ya seksisme atau melecehkan wanita. Nah, tapi kan akhirnya banyak yang rame nih Ram. Rame itu satu karena kesadaran sendiri untuk memberikan komen karena ngelihat lo nggak jelas bagi mereka. Ada juga lembaga-lembaga tertentu ditanyain mungkin oleh wartawan atau siapa sehingga mengeluarkan statement. Ya. Dan mungkin ada juga yang akhirnya merasa bahwa ini ranah gue nih, gue harus kasih komen juga. Nah, lo melihat itu
Gimana tuh lo ngadepin tipe-tipe yang bikin rame itu semua? Apa ya, memang itu jadi banyak sih. Kalau yang suka bola sih mereka kebanyakan nggak semua, mereka nganggap itu bercanda karena mereka ya sering bercanda gitu juga gitu loh di Instagram. Tapi kan kayak misalnya aktivis perempuan, apalagi yang benar, gue juga pikirnya gini, ketika itu sampai misalnya ke komisi DPR, terus ke mana, pokoknya pejabat-pejabat negara lah yang berkomentar. Gue pikir juga sebenarnya mereka nggak begitu perhatiin, cuma karena mereka udah ditembak mungkin pertanyaan sama wartawan, ya mau nggak mau mereka juga harus jawab gitu. Ya udahlah, toh juga akhirnya ya gue sama para pendukung Persita juga kita sama-sama gue minta maaf, mereka juga memaafkan. Itu sih yang paling penting sih Bang Valen. Iya, dan Gitu, jangan gue nggak ambil pikir lah dengan komentar negatif yang ada di sana gitu. Mungkin banyak teman-teman gue banyak yang WhatsApp gue. Senior seprofesi misalnya, ada nggak yang negor lo atau malah WhatsApp lo gitu? Ada Bang Rendra nelpon, terus Rendra apa lagi ya, UK WhatsApp, terus pada bilang apa? Apa? Pada bilang apa? Ya panjang lebar lah, maksudnya ya memang apesnya lu ada di dunia yang nasihatin lo atau empati atau ya nasehatin ya kasih masukan ya, maksudnya gini, maksudnya orang tuh pasti punya salah dan punya masalah gitu loh, dan apesnya gue punya salah dan gue punya masalah di dunia di mana media sosial itu udah makanan hari-hari gitu loh. Kata Mas Rendra, kalau gue dulu ketika gue bikin salah yang ada media sosial udah anyep aja gitu loh, kecuali memang masalahnya tuh serius gitu loh, sampai memang bisa ada pidananya gitu loh Bang Valen. Kalau UK gitu. Ngapain ngasih lo apa? Khotbah? Biasa lah, namanya Pak Ustadz. banyak yang nanyain UK, Abdul Haris, terus siapa lagi ya, Harpa, Bung Ma'ruf, ya pada WhatsApp lah ngasih support gitu loh. Nah itu kan yang pada ngasih support bro. Zaman gua dulu teman seprofesi gue sendiri dan gue kenal itu malah apa istilahnya ya, malah ngomongin gue yang berlawanan gitu loh, mengejek gue lah gitu. Ada nggak kemarin yang kayak gitu ke lo? Kayaknya sih. Maksudnya ya, kayaknya gini, ya. Syukurin lo gitu loh. Lo sih ya, makanya tuh orang kena batunya tuh, ada yang gitu. Nggak tahu juga sih kalau sampai di kuping gue sih nggak ada sih. Oh, nggak ada. Tapi nggak tahu kalau di belakang, karena kalau yang kalau WhatsApp gue sih ya rata-rata pasti pada support lah. Tapi nggak tahu kalau yang nggak WhatsApp ya, nggak memberikan apa. Gue nggak ngerti lah dia support atau ya mungkin dia seneng gitu lah. Tapi memang mungkin lah apa yang kita lakuin sih memang nggak akan bisa nyenengin semua orang sih. Jadi ya udahlah. Terus kan ada 2 figur bola yang gue lihat juga jadi rame ya untuk proses viralnya ini. Satu ada Mas Ali tuh, kan wartawan senior ya dia ya. Kan gue sih ngelihat dia duluan tuh yang mulai untuk mengupload dari sisi dia bahwa ini dengerin deh, nggak pantas gitu kan, which is itu hak dia sih untuk punya penilaian kan gitu. Terus yang kedua Viola kan orang bola juga, dia kan juga nulis bahwa coba tuh ajarin presenternya Rama atau siapa di belakang lo nggak lucu lo kayak gitu kan. Lo kenal nggak dengan mereka berdua, dan ada nggak kalian akhirnya kontak? Enggak. Kalau kenal sih enggak, tapi ketika mulai viral ya gue juga mulai komen lah, maksudnya gue minta maaf juga gitu loh ke siapa tadi yang Bang Valen sebut. Oke. Gitu, Bang Ali sama Viola, betul. Akhirnya jadi kenal sekarang? Enggak, sampai sekarang juga belum kenal, maksudnya belum terlalu kenal gitu. Ketakutan lu terbesar waktu itu kira-kira viralnya ini bakal kayak gimana yang tadinya lu pikirin? Apa lu positive thinking, alah ini sih bentar lah, gue kan udah minta maaf. Awalnya sih gini, jadi memang banyak yang WhatsApp gitu, Ram sabar ya, mungkin lo saat ini lagi down, lagi apa. Gue bilang sama mereka gini, ya mungkin ini sedikit ngefek, tapi kalau bikin gue down sih enggak gitu loh, karena menurut gue ya gue udah cukup sering lah dapat masalah yang lebih besar dari ini gitu loh. Jadi masalah kayak gini sih, aku masih mental gue masih bisa untuk ngadepin ini semua gitu loh, nggak bikin gue down,
ya mungkin awalnya sedikit ngefek gitu loh. Karena pertama kalinya viral dengan nama gue gitu loh. Karena sebelumnya gue pernah ngeviralin juga kasus waktu itu ada kartu tol gitu loh. Terus viral gitu loh. Tapi kan kalau ini udah nama pribadi, ya udah karena ini baru pertama, terus awalnya sih cuma ngefek dikit, tapi kalau sampai ngedown sih enggak sih. Bawa santai aja, maksudnya ya udah kalau mereka, gue akan tanggapin orang yang memberikan kritik ke gue, asal sopan gitu loh, kritik itu loh. Nggak yang apa ya, memberikan makian sampai membabi buta, karena setiap orang tuh pasti salah dan pasti kena masalah. Tapi kan seberapa gede porsi salah lo, seberapa gede masalah lo, dan seberapa besar hati lo untuk minta maaf. Itu aja sih. Jadi kalau memang mungkin ada beberapa orang yang berpendapat bahwa salah gue itu udah terlalu sangat besar, mungkin sebesar kesalahan dari kan. Jadi ya udahlah, biarkan pendapat orang berpikir masing-masing sih. Kan gitu. Dari pribadi gue sih gitu aja. Kalau yang sampai membabi buta ya udah tinggal gue delete, gue block, udah selesai. Oh, kayak teman gue tuh ada yang namanya Justin tuh ya. Jadi kalau gua kalau gue browsing nih Rama Sugianto sekarang, bro. Ya. Yang naik semuanya satu judul tuh mirip. Ya, tentang problem lo kemarin. Dan ada satu yang dari anti kekerasan, gue nggak usah sebut namanya, bahkan meminta 4 tuntutan ya, nggak tahu lalu bahkan udah pernah denger ini apa belum. Tapi dari semua yang ada, mana sih yang paling membuat lo waktu itu berpikir bahwa ini nih yang paling ngeri nih ininya nih gitu loh, tuntutannya atau kecamannya atau apapun itu, ada nggak satu yang paling lo iniin? Paling lo pikirin lah. Jadi justru yang paling gue pikirin adalah ketika istri gue bilang, oh ini salah gitu loh, dari sudut pandang seorang wanita ini salah gitu loh. Makanya ya udah akhirnya gue bilang, oh ya udahlah gue minta maaf. Ya memang itu dari inisiatif gue gitu loh, karena memang waktunya juga mereka nggak bisa di saat hari itu. Akhirnya ya besok malamnya gitu loh, dan akhirnya pihak MTech minta untuk minta maaf, ya gue bikin dulu sendiri. Kan gitu banyak sih. yang bilang, lu minta maaf tapi kayak bercanda lu yang di mobil, katanya gitu, Ram. Lah orang di rumah, gue di rumah tuh punya anak 2. Anakku nggak bisa diem, Mas Valen. Lah bentar kalau gue lagi minta maaf, anak gue gelendotan gimana ya kan? Mereka malah lebih ribet lagi. Gue punya anak 2 soalnya kan di rumah, dan itu nggak bisa diem banget. Jadi itu tulus permintaan maaf lo ya? Ya memang, ya gue sengaja memang, udah gue ke mobil deh, gue bilang biar gue juga nggak digangguin gitu loh sama orang di rumah. Oke. Jadi justru dari pendapat istri lu lah yang lo paling kepikiran dan lu tahu bahwa itu salah ya? Ya. Nah, ya karena memang kan sudut pandang mungkin laki-laki sama sudut pandang perempuan kan juga mungkin beda gitu loh. Makanya gue minta pendapat. Oh ya udah salah ya. Ya udah, gue juga gak mau cari pembelaan gitu loh. Gue gak mau cari apa ya, pembenaran lah dari apa yang udah gue lakuin. Udah, gue cuma minta maaf. Gue gak mau melakukan pembenaran. Gue gak mau cari alasan. Gue cukup minta maaf dan mereka memaafkan gitu loh. Bahkan mereka begitu gue datang, mereka cuma ketawa-tawa, bahkan heran. Gila bang, kata tetangga gue sampai kenal gue sekarang, kata. Kira-kira kalau lo ngelihat kejadian dan dapat gambar begitu lagi, apa yang akan lo katakan sekarang, Bang? Kenapa? Kalau dapat gambar kayak gitu lagi? Kalau dapat gambar begitu lagi, nanti lo siaran, kira-kira sekarang lo akan mengeluarkan jenis yang seperti apa untuk mengartikulasikan gambar itu? Ya, yang lebih adem aja Bang Valen, yang nggak lebih kontroversi lah ya. Ya paling bilang aja, kita lihat, nah ini dia tribun yang sekarang juga jauh lebih aman, di mana para wanita juga bisa hadir di stadion, nah kayak gitu-gitu aja. Lu tahu, tapi lu tahu kata-kata itu semua gara-gara sering lihat Instagramnya siapa, Maria Vani, yang sering lu liatin? Hampir semua Instagram bola deh kayaknya deh, mau Instagram apapun sepak bola nih, ketika mungkin ada dia kasih gambar perempuan, yang komen netizen kan gitu-gitu semua gitu loh. Siapa paling gitu. Lu baca terus Instagram bola tuh akunnya siapa? Siapa ya? Banyak sih Bang Valen. Banyak. Sepak bola ID, terus siapa ya, Garuda Revolution. Tapi lu akhirnya menikmati keviralan itu nggak sih? Lu dari sisi sih, jadi sekarang ya udah mulai biasa aja. Dari sisi viral maksud gua, membuat lu kecanduan nggak? Gue next harus viral lagi nih, tapi dalam situasi yang berbeda nih untuk karir lo ya. Soalnya kalau viralnya kayak gini sih ya dibilang enak enggak gitu loh.
Enggak lah, nggak enak. Maksudnya ya, Iya, gue maksudnya yang mulai pikir untuk lain, memilah-milah viral yang kata lah. lain. Ya, milih-milih kata sih, lebih milih-milih kata sih Bang Valen. Enggak, maksud gue Gitu. viral yang lain tidak dalam seperti ini. Karena gini, Ram, tidak semua presenter olahraga sekarang yang ada pernah merasakan Ya. Dia jadi viral. Karena sensasinya tuh hanya berulang kali. Jadi gue viral dan dicaci maki ya. Nah, jadi gue tahu. Itu harus digaris bawah. Oh iya, jadi gue tahu bagaimana rasanya viral itu sensasinya seperti apa, caci makinya seperti apa, tapi setelah itu monetisasinya juga seperti apa, itu nggak boleh diumpetin sama netizen, bahwa netizen yang mencaci maki gue membuat gue punya Alphard dan Mercy, ya itu karena mereka. Iya. Gitu. Cuman sekarang gue jual lagi, karena corona udah nggak bisa bayar cicilan. Itu dia. Ya kan? Udah jadi siaran gimana? Udah mati semua ya, benar. Gimana? Kira-kira dengan lu pernah mengalami sensasi viral, next lu mau buat apa supaya bisa viral lagi? Gini, enggak sih. Gue sih ngambil sisi positifnya aja. Maksudnya memang ya jadi lebih dikenal gitu ya. Bahkan istri gue ketika di McD, jadi ngomong tuh, restoran siap saji lah gitu ya. Saya ada yang lagi ngomongin. Saya tim Iya, benar-benar. Ada kayak anak-anak SMA gitu pada ngomongin, lagian nih komentator ngapain ngomong begini. Istri gue padahal di sampingnya gitu loh. Dia sampai ngerekam, sampai ngasih tahu gue gitu loh. Ini ada yang lagi ngomongin kamu nih katanya. Oh ya. Gitu sih ya. Gue sih ngambil sisi positifnya aja sih. Gitu aja sih Bang Valen. Dan jadi pembelajaran aja gitu loh. Karena memang kalau situasi yang sulit kayak gini sih ya, udah sering lah gue hadapin kayak gini gitu loh. Jadi gue cukup untuk bisa mengatasi lah ini semua sih. Oke, karena bentar lagi kayaknya azan maghrib. Gue mau tanya kalau dari sisi keinginan lo, cita-cita lo, harapan lo sebagai sportcaster ke depan, apa yang masih lo pengenin yang belum lo dapetin sekarang? Apa ya? Kalau gue sih mikirnya gini, sebagai sportcaster kan gue udah jalanin dari 2016. Gue sih membatasi diri gue. Jadi kalau memang gue ada di level yang gini-gini aja, mungkin 4-5 tahun gue memang harus cari cara lain. Gue harus upgrade diri gue. Mungkin memang peruntungan gue nggak di dunia sportcaster atau di dunia entertain. Karena kita juga harus tahu lah di mana level kita, gimana kita naker gitu. Percuma kita jadi sportcaster kalau 20 tahun, 10 tahun ya nggak jadi apa-apa gitu loh. Kalau lo cuma ada di level yang itu aja. Makanya gue kayak membatasi 4-5 tahun kalau memang gue cuma di level yang ya begini-begini aja, berarti gue harus cari jalan lain gitu loh. Entah gue harus usaha, entah gue apa gitu. Memang itu harus sudah mulai dipikirin sih. Karena kan kalau kita lihat juga sportcaster kan banyak lah, kayak misalnya Lucy Wiryono gitu loh. Udah nggak, ya sportcaster itu cuma buat sampingan gitu loh. Utamanya dia kan dari usaha. Kan karena lagi. Dia nggak terlalu, mungkin ya cuannya nggak terlalu banyak di sportcaster, makanya dia cari cara lain dengan usaha. Atau mungkin ya kayak Darius atau siapa lagi, Helmi Yahya, presenter olahraga gitu loh, yang akhirnya ke dunia politik, jadi dirut di TV pemerintah. Itu memang apa ya gue mulai harus ada batas diri lah gitu loh. Kalau memang ada di level yang itu aja, ya memang kita harus cari cara lain sih sebenarnya. Gitu Bang Valen. Jadi udah kepikiran juga di lo seperti itu ya? Ya. Which is really good, dan udah banyak contoh juga kayak gitu. Karena gue setuju sama lo, kalau dipikir-pikir sebenarnya kolamnya sportcaster ini bisa kita. Cuannya tuh ya udah emang ketaker. Ya. Benar. Ya gitulah. Ya, tapi kita paling tidak kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri, dan kita tetap harus menikmati yang kita dapat, ya kan. Apalagi kalau lo di MTech Group kan udah jelas kayak gua, bayarannya tepat waktu terus kan, enak. Nah, apalagi kan ya kita tahu lah kalau di TV kan ada beberapa TV yang bayarannya cepat, ada beberapa TV kan yang bayarannya bisa 2 bulan, 3 bulan, itu yang nggak bisa diandelin. Makanya emang kita juga harus punya pegangan lain lah di luar dari sportcaster itu sendiri sih. Oke Ram, thank you banget udah ngobrol sama kita. Sukses di sportcaster dan juga usahanya sekarang. Kalau boleh, lu boleh sampaikan lagi Ram untuk penonton gua, supaya gue juga bisa bantu menyebarkan apa yang mau lo sampaikan, dengan banyak juga yang request supaya gue interview lu ini. Ya, buat teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, juga buat Lady Southern
ultras pendukung Persita Tangerang ya. Sekali lagi gue sih viralnya kemarin ya gue minta maaf sekali lagi. Dan ya semoga juga corona cepat berlalu, semoga kita para pecinta sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola dunia, sepak bola Eropa, kita juga bisa kembali nikmatin tayangan-tayangan sepak bola supaya ya kita juga ekonomi nggak menjadi lebih sulit seperti ini sih Bang Valen. Luar biasa sekali Rama Sugianto, kemunculan pertamanya setelah viral pada saat beberapa waktu yang lalu di Jebret Talks, dan juga silakan berdonasi karena kita ngobrol-ngobrol ini sambil mengajak kalian berdonasi untuk masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19. Ada di link di Instagramnya Jebret Media ataupun juga di gua atau di deskripsinya Jebret Media TV. Rama, thank you banget, sukses terus semuanya. Ya, thank you Bang Valen. Baik-baik dan juga bawang bombaynya laku. Yoi. Jebret, sampai ketemu lagi di Jebret Talks. Thank you.